Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, kasih sayang, dan cahaya ilahi senantiasa menyelimuti hati dan langkah kita semua. Saudaraku yang dikasihi dalam cahaya, pernahkah engkau duduk dalam diam, lalu menyadari bahwa hidup yang terus mengalir itu ternyata tersembunyi dalam satu gerakan sederhana? Nafas, bahwa dalam helaan yang lembut dan hembusan yang tenang, Tuhan sedang berbicara, tanpa suara, tanpa huruf, hanya dengan rasa. Hari ini, izinkan aku menemanimu menyusuri sebuah perjalanan yang sunyi tapi penuh makna. Perjalanan untuk kembali mendengar yang selama ini dekat tapi terlupakan, nafasmu sendiri dan zikir yang hidup di dalamnya. Sebelum kita melangkah lebih dalam, tariklah nafas perlahan dan hembuskan dengan tenang. Rasakan di sana ada ruang untuk menerima, ada kehadiran yang menenangkan. Itulah awal dari kesadaran, itulah pintu menuju perjumpaan. Jika kamu merasakan sesuatu dari kata-kata ini, entah damai, haru, atau hanya sekadar hening yang berbeda, bagikanlah di kolom komentar. Ceritakan bagaimana zikir dan nafas mengalir dalam hidupmu. Dan jangan lupa untuk menyentuh tombol suka dan bagikan kepada sahabatmu yang mungkin sedang mencari arah dalam diamnya. Bab 1. Nafas sebagai titik awal kesadaran. Sejak awal kelahiran manusia, sebelum ia membuka mata, sebelum ia mengenal dunia atau menyapa ibunya dengan tangisan, ada satu gerakan suci yang terjadi. Nafas pertama. Ia datang bukan sebagai kebetulan biologis, tetapi sebagai perintah langsung dari langit, sebagai tanda bahwa ruh telah dipanggil untuk masuk ke dalam wadah jasad. Nafas pertama itu bukan hanya pertanda hidup dimulai, tapi juga pesan tak tertulis dari alam ruh. Ingatlah aku dalam setiap hembusanmu. Sejak saat itu, tanpa kita sadari, setiap nafas adalah surat cinta dari Tuhan yang mengalir tanpa suara, tanpa henti. Namun sayangnya, manusia tumbuh dewasa dan lupa. Ia sibuk mengejar dunia, sementara zikir yang paling dekat dengannya, nafasnya sendiri ia abaikan. Ketika kita mulai memperhatikan nafas, bukan sekadar menghirup dan menghembuskan udara, tetapi benar-benar menyadari keberadaannya, maka kita sedang membuka pintu awal kesadaran. Kita menyaksikan bahwa dalam tubuh ini ada gerakan yang bekerja tanpa perintah kita. Nafas terus berlanjut bahkan saat kita tidur, bahkan saat kita menangis, bahkan saat kita berdosa. Ia tidak pernah menolak tugasnya. Tidakkah itu membuat hati kita tergetar bahwa Tuhan menitipkan kehidupannya dalam bentuk nafas agar kita tak pernah jauh darinya, bahkan ketika kita sendiri tak sadar bahwa Dia sedang begitu dekat. Inilah titik awal zikir sejati, bukan dari lisan tetapi dari kesadaran akan gerak kehidupan yang terus mengalir dalam diam. Para pencari sejati dalam dunia tasawuf menyebut nafas sebagai gerakan rahasia dari Allah. Ia adalah zikir tanpa huruf, lafaz tanpa bunyi, ibadah yang tidak membutuhkan gerakan tubuh. Dalam sekejap hening, saat kita duduk dan mengamati tarikan nafas masuk dan keluar, kita sedang menyelami samudera yang tak bertepi. Kita sedang diajak kembali kepada asal muasal keberadaan kita. Nafas adalah tali penghubung antara langit dan bumi dalam tubuh manusia. Ia menjembatani ruh dan raga, seperti jembatan nurani yang dibentangkan Tuhan, agar kita tidak tersesat dalam gelapnya dunia. Lebih dari itu, nafas juga mengajarkan keikhlasan yang tulus. Ia tidak pernah meminta imbalan atas jasanya. Ia tidak memilih waktu, tidak marah saat kita menyalahgunakannya, tidak memberontak ketika kita melalaikannya. Seperti itulah cinta sejati bekerja, diam, setia, dan tak pernah meminta balasan. Bayangkan betapa besar kasih sayang Allah kepada kita, sehingga dalam tubuh yang fana ini ditanamkan sebuah mekanisme ilahi yang terus mengingatkan kita kepadanya, bahkan saat kita lalai sekalipun. Dan saat kita mulai sadar akan keajaiban itu, maka hidup ini mulai berubah. Kita tak lagi hanya hidup, tapi kita hadir. Kita tidak lagi hanya bernapas, tapi kita bersujud dalam nafas. Maka dalam setiap tarikan dan hembusan, ucapkan dalam hati, ini bukan sekadar udara, ini adalah kasih Tuhan yang sedang mengalir dalam diriku. Rasakan betul,
hadirkan hatimu, karena dari sanalah perjalananmu dimulai. Jika engkau mampu menjaga kesadaran dalam satu helaan nafas saja, maka engkau sudah memulai langkah pertama menuju keheningan yang menyucikan, menuju pertemuan yang paling pribadi dengan Tuhanmu, tanpa suara, tanpa perantara, hanya antara engkau dan Dia, dalam gerakan yang tak terlihat namun sangat nyata, nafasmu sendiri. Bab 2, Hu, nama yang tak terbatas. Ada satu nama yang tidak bisa ditulis sepenuhnya oleh pena, tidak bisa diucapkan sepenuhnya oleh lidah, dan tidak bisa dipahami sepenuhnya oleh akal. Nama itu adalah Hu. Bagi mereka yang tidak mengenal kedalaman batin, Hu mungkin hanya terdengar seperti dua huruf yang terucap ringan. Tapi bagi jiwa yang terbangun, Hu adalah intisari dari seluruh wujud, gema keesaan yang tak terpisah dari setiap detak jantung dan gerak semesta. Hu adalah nama Tuhan dalam bentuk yang paling murni, bukan sebagai identitas, tapi sebagai kehadiran. Ia bukan hanya disebut, tetapi dirasakan. Bukan hanya didengar, tapi dihuni. Hu adalah panggilan langit yang turun ke lubuk hati terdalam, hanya bisa diresapi oleh jiwa yang telah disentuh cahaya ilahi. Ketika engkau menyebut Hu dalam jikirmu yang sunyi, sesungguhnya engkau tidak sedang memanggil Tuhan dari kejauhan, tapi sedang menyatakan bahwa tiada yang lebih dekat dari Dia. Kata ini bukan kalimat, bukan pula seruan biasa. Ia adalah bentuk pengakuan bahwa hanya Dialah yang ada, dan segala sesuatu selain Dia hanyalah bayangan. Hu adalah tangisan batin yang tak bersuara, seruan cinta yang tak membutuhkan bahasa. Dalam satu kata ini, semua kerinduan dan ketundukan manusia kepada Tuhannya bermuara. Dan dalam diamnya Hu, ada dentuman keheningan yang mampu menggetarkan langit terdalam dalam diri manusia. Para wali, para pecinta sejati yang telah melepaskan dunia dari hatinya, tidak menyebut Hu dengan keras. Mereka menyebutnya dalam diam, dalam hela nafas, dalam sujud yang tak terlihat. Bagi mereka, Hu bukan zikir lisan, tapi keadaan batin. Ia muncul saat hati tunduk sepenuhnya, saat jiwa berserah total tanpa syarat. Bahkan dalam tidur mereka, nafas mereka berzikirkan Hu. Mereka tidak memerlukan majelis ramai untuk menyebutnya, karena seluruh dunia dalam batin mereka telah menjadi mihrab, tempat menyebut namanya. Dalam Hu, mereka menemukan ketenangan yang tak bisa dibeli oleh dunia. Ketika engkau menyelami Hu, engkau tidak lagi merasa terpisah darinya. Engkau bukan lagi hamba yang memanggil dari luar, tetapi menjadi ruang kosong yang dihuni olehnya sepenuhnya. Hu adalah getaran. Ia bukan hanya bunyi, tapi frekuensi ilahiyah yang menyusup ke dalam inti eksistensi. Engkau mungkin menyebutnya dengan suara, tapi suara itu bukan intinya. Intinya adalah kesadaran bahwa dalam setiap gerakan, hanya Dia yang hidup. Bahkan saat engkau terdiam, Hu tetap hadir. Ia ada dalam helai daun yang jatuh, dalam aliran sungai, dalam bisikan angin. Dan lebih dari itu, Ia hadir dalam dirimu, jika engkau mau mendengar. Dalam kesunyian yang dalam, Hu adalah detak yang tak pernah berhenti. Ia tidak menunggu engkau suci untuk hadir. Ia hadir agar engkau kembali disucikan. Dan saat nafas dan Hu bertemu dalam satu momen kesadaran yang jernih, disitulah zikir menjadi hidup. Disitulah tubuh menjadi bait Allah, dan jiwa menjadi taman cahaya. Engkau tidak lagi mengucapkan, tetapi engkau menjadi zikir itu sendiri. Engkau tidak lagi mencari Tuhan di luar dirimu, karena Dia sudah mengisi seluruh ruang dalam jiwamu dengan satu nama yang sederhana, namun tak terhingga, Hu. Bab 3, Gerakan sunyi yang menembus langit. Tidak semua gerakan dapat dilihat mata. Ada gerakan yang tak berbentuk, tapi mampu menggetarkan seluruh alam. Ia tak memiliki rupa, namun membawa energi yang lebih kuat dari segala suara lantang di dunia. Itulah gerakan nafas yang berzikir. Ia tidak mengguncang bumi, tetapi ia menembus langit. Dalam setiap tarikan nafas yang dilakukan dengan kesadaran kepada Sang Khalik, ada pancaran cahaya yang tak tampak, namun dicatat oleh seluruh lapisan semesta. Disinilah letak rahasia terdalam, bahwa dalam diam dan kesunyian, manusia bisa lebih dekat kepada Tuhannya daripada dalam 1000 kata-kata. Gerakan nafas adalah gerakan yang tidak membutuhkan kekuatan otot, tidak membutuhkan panggung,
tidak memerlukan pengakuan. Ia adalah ibadah yang hanya diketahui oleh antara engkau dan Allah. Tidak ada penonton, tidak ada pujian. Tapi justru karena itulah ia begitu suci. Karena disitulah terletak keikhlasan sejati dalam zikir yang hanya Tuhan yang tahu. Nafas yang sadar adalah tanda bahwa ruh telah bangkit dari tidurnya. Ia kembali mengenali rumahnya dan menyusuri jalan cahaya menuju zat yang selama ini ia rindukan. Dalam dunia para arifin, nafas bukan sekadar aktivitas biologis. Ia adalah pelantara, jalan halus menuju fana. Setiap kali engkau menarik nafas, engkau sedang menerima anugerah dari Allah. Dan saat engkau menghembuskannya, engkau sedang menyerahkan seluruh dirimu kepadanya. Tarikan dan hembusan ini menjadi semacam tarian ilahi yang tak disadari, tapi mengandung makna penghambaan paling mendalam. Tidak perlu berdiri, tidak perlu melangkah, cukup dengan duduk dan mengalirkan kesadaran ke dalam setiap hela, maka engkau sudah sedang bersujud dalam bentuk tertinggi. Gerakan sunyi ini bukan hanya tentang menenangkan pikiran, ia adalah tentang menghidupkan ruh, tentang membangunkan jiwa yang tertidur dalam kesibukan dunia. Nafas yang berzikir menciptakan harmoni antara tubuh dan langit, seolah tubuh kita menjadi alat musik yang memancarkan nada ilahi, beresonansi dengan semesta. Dan hanya mereka yang menyucikan dirinya yang bisa mendengarnya. Itulah kenapa orang-orang yang berzikir dalam nafasnya memiliki ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Karena mereka tidak hidup dalam kegaduhan dunia, tetapi dalam simfoni cinta yang hanya bisa didengar oleh hati yang bersih. Maka ketahuilah bahwa engkau tidak perlu mencari gerakan spektakuler untuk mendekat kepadanya. Tidak perlu langkah kaki yang jauh, tidak perlu kata-kata yang indah. Cukup dengan satu gerakan sunyi yang penuh kesadaran, nafasmu sendiri, dan engkau sudah sedang menuju Tuhanmu. Nafas adalah perahu, hau adalah arah, dan keikhlasan adalah angin yang menggerakkan semuanya. Di dalam diammu, langit terbuka, dan dalam sunyimu Tuhan menjawab. Bab 4. Menyatu dalam kesadaran, lenyap dalam keheningan. Ada momen yang tak bisa dijelaskan oleh logika, saat seseorang duduk dalam diam, tidak berkata apapun, tidak melakukan apapun, tapi jiwanya melayang tinggi menembus lapisan-lapisan batin yang paling dalam. Di sanalah saat segala ambisi dunia telah luluh, saat segala identitas ditanggalkan, manusia kembali menjadi dirinya yang paling murni. Dan dalam titik itu, nafas menjadi jembatan. Ia tidak lagi sekadar proses tubuh, tapi telah menjelma sebagai zikir murni yang mengalir seperti sungai cahaya di dalam dada. Nafas menjadi saksi bahwa kesadaran telah menyala, bahwa seseorang telah pulang ke rumah kesuciannya. Kesadaran ini bukan hasil hafalan, bukan pula pencapaian ilmiah. Ia adalah keadaan batin yang muncul ketika kita membiarkan diri ini tenggelam dalam kesunyian dengan penuh pasrah. Tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi jawaban. Yang tersisa hanya keberadaan yang utuh bersama Allah. Dalam setiap tarikan nafas, muncul rasa syukur yang mendalam. Dan dalam setiap hembusan, hilanglah segala beban dunia. Maka sesungguhnya zikir paling tinggi bukanlah yang lantang di lisan, melainkan yang tenang dalam dada. Zikir yang hidup bersama nafas, tanpa jeda, tanpa upaya. Para ahli hakikat mengajarkan bahwa jalan menuju Tuhan bukanlah jalan yang ramai. Ia bukan lorong yang dilalui oleh banyak orang, melainkan jalan sempit yang hanya bisa dilewati oleh mereka yang berani menanggalkan segala keduniaan dalam batinnya. Dan salah satu pintu masuknya adalah kesadaran nafas. Nafas yang tidak terburu-buru, nafas yang tidak dipenuhi kecemasan, nafas yang menjadi tempat bersemayamnya hau. Dalam kondisi itu, seseorang tidak hanya mengingat Tuhan, ia menyatu dalam ingatan itu. Tidak lagi ada aku, yang ada hanyalah Dia. Keheningan bukanlah kekosongan, justru disitulah segala makna tersembunyi. Dalam keheningan, kita tidak sekadar mendengar suara alam, tapi mendengar gema rahmat yang menyelimuti diri. Nafas yang hening membawa kita ke ruang batin yang luas, di mana cinta tidak membutuhkan kata, dan pengabdian tidak membutuhkan bentuk. Di sana, engkau bisa menangis tanpa air mata, bisa berbicara tanpa suara, karena dalam keheningan yang dalam itu, jiwa mulai memahami bahasa langit, bahasa yang tidak ditulis, tidak diucapkan, tapi hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang suci.
Dan ketika engkau telah sampai pada titik itu, di mana nafas menjadi zikir, HU menjadi denyut jantung, dan kesadaran menjadi pakaian jiwa, maka engkau tidak lagi berjalan. Engkau mengalir. Tidak lagi hidup karena dunia, tapi hidup karena cahaya. Tidak lagi mendekat karena ingin pahala, tapi karena cinta yang tak bisa dijelaskan. Dan cinta sejati selalu diam. Seperti HU yang tak perlu suara. Seperti nafas yang tak pernah minta diperhatikan, tapi selalu memberi kehidupan. Disitulah kesempurnaan berada. Dalam sunyi yang penuh cahaya. Bab 5. Nafas dan HU dalam irama kehidupan. Segala sesuatu di alam semesta ini bergerak dalam irama. Planet berputar dengan ritme yang tetap. Laut pasang dan surut dalam siklus yang teratur. Bahkan jantung berdetak dalam denyut yang konsisten. Dan nafas-nafas adalah irama yang paling dekat dengan manusia. Ia tidak hanya mempertahankan kehidupan, tapi juga menyelaraskan manusia dengan denyut semesta. Dalam setiap irama nafas yang dilakukan dengan sadar, sesungguhnya ada getaran ilahi yang sedang menyusup ke dalam diri. Dan ketika nafas itu disertai dengan kesadaran akan HU, maka seluruh irama kehidupan berubah menjadi zikir. Gerakan tubuh tidak lagi sekadar hidup, tapi menjadi puisi diam yang dipersembahkan kepada Yang Maha Hidup. Bayangkan jika setiap aktivitasmu, berjalan, duduk, bekerja, bahkan diam, selalu ditemani oleh kesadaran akan nafas dan zikir HU di dalamnya. Maka tidak ada satu detik pun dalam hidupmu yang terbuang sia-sia. Setiap gerakanmu menjadi bagian dari ibadah. Setiap langkahmu menjadi bagian dari jalan pulang. Engkau tidak perlu menunggu waktu khusus untuk beribadah, karena kehidupanmu sendiri telah menjadi ibadah itu. Inilah makam tertinggi dari kesadaran zikir. Ketika hidup tidak lagi dipisah dari ibadah, dan ibadah tidak lagi dibatasi oleh ritual, melainkan hadir dalam detik-detik kehidupan yang terus mengalir tanpa henti. Begitu pula dalam suka dan duka. Ketika bahagia, nafas menjadi lebih ringan. Ketika sedih, ia menjadi berat dan lambat. Namun ketika engkau telah sadar bahwa dalam setiap nafas ada namanya, maka engkau pun mulai menerima setiap keadaan sebagai bagian dari irama yang Tuhan ciptakan untukmu. Tidak ada lagi keluhan yang perlu diucapkan. Karena dalam setiap hembusan, engkau menyebut HU, dan dalam penyebutan itu, engkau merasa cukup. Nafas yang terjaga dalam zikir menyelamatkanmu dari jeratan waktu, dari guncangan emosi, dan dari kegelapan batin. Ia menjadi seperti jangkar yang menahanmu tetap tenang di tengah badai dunia. Para wali, orang-orang yang telah menyucikan jiwanya, hidup dalam irama ini. Mereka tidak tergesa, tidak mudah terkejut oleh perubahan dunia, karena mereka telah menemukan satu irama abadi dalam diri mereka sendiri, nafas yang berzikir. Tidak ada hari tanpa HU, tidak ada waktu yang kosong dari hadiratnya. Bahkan ketika mereka diam, sebenarnya mereka sedang menyanyikan lagu cinta yang tak terdengar oleh dunia. Dunia mungkin melihat mereka sepi, tapi sesungguhnya mereka sedang menari dalam kedekatan yang dalam pelukan rahmat yang tak terputus, dan engkau pun bisa mengalaminya. Tidak perlu menjadi sufi besar atau ahli ibadah yang terkenal. Cukup dengan duduk, menarik nafas perlahan, dan menyebut HU dalam diam hatimu. Rasakan bagaimana setiap hela membawa cahaya, bagaimana setiap hembusan mengangkat beban yang kau pikul selama ini. Biarkan irama itu menuntunmu, irama yang tidak berasal dari musik, tapi dari zat yang menciptakan seluruh suara. HU dan nafas, dua gerakan yang bila disatukan, bisa mengubah bukan hanya harimu, tetapi seluruh cara engkau memandang hidup. Bab 6. Nafas, waktu, dan ruang kesadaran. Waktu bagi kebanyakan orang adalah deretan angka yang bergerak di jam dinding, kalender yang berganti, atau usia yang bertambah. Tapi bagi jiwa yang telah tersambung dengan zikir, waktu adalah helaan nafas. Setiap nafas yang diambil dalam kesadaran adalah detik suci yang tidak tercatat oleh dunia, tapi dikenang oleh langit. Di dalam satu tarikan nafas yang disertai dengan lafaz HU, ada waktu yang padat dengan kehadiran Tuhan. Di dalamnya, waktu tidak lagi linear. Detik bisa menjadi keabadian karena kehadiran Allah melampaui kronologi. Engkau tidak lagi hidup dalam jam dan menit,
tapi dalam ruang kesadaran yang luas, di mana waktu berubah menjadi zikir. Ruang bagi kebanyakan manusia adalah tempat, tapi bagi jiwa yang berzikir dalam nafas, ruang bukan hanya tentang lokasi fisik. Ruang adalah wadah batin yang siap menampung cahaya. Seseorang bisa berada di tengah keramaian, namun batinnya menetap dalam kesunyian yang damai bersama Allah. Atau sebaliknya, ia bisa duduk sendiri, namun pikirannya terseret ke 1000 penjuru dunia. Nafas yang berzikir menyelamatkan kita dari kegaduhan itu. Ia mengumpulkan semua yang tercerai-berai, mengembalikan diri kita ke satu titik pusat, kehadiran. Inilah ruang sebenarnya. Ruang yang luasnya bukan ditentukan oleh tembok, melainkan oleh kedalaman jiwa. Maka saat engkau duduk dalam diam, tariklah nafas dan rasakan betul kemana jiwamu mengalir. Apakah engkau hadir di sini? Atau terbang ke masa lalu dan masa depan? Nafas adalah jangkar kesadaran. Ia menarikmu dari kegelisahan waktu dan kekacauan ruang kembali ke momen ini, ke saat ini, di mana Tuhan sedang menyaksikanmu. Dalam setiap tarikan nafas yang penuh kesadaran, engkau sedang membangun rumah batinmu sendiri. Rumah yang tidak bisa dirusak oleh apapun di dunia. Rumah yang tidak perlu dipindahkan karena Tuhan sendiri telah menetap di dalamnya. Begitulah, waktu dan ruang tidak lagi menjadi musuh. Mereka menjadi alat, menjadi sajadah terbentang yang bisa digunakan setiap saat. Engkau tak perlu lagi menunggu waktu tertentu untuk merasa dekat dengan Allah. Tidak perlu mencari tempat khusus untuk bersujud, karena waktu sejati adalah kesadaran dan ruang sejati adalah keheningan batin. Dan dalam batin yang hening itulah, engkau menemukan bahwa zikir telah lama menunggu. Hakyu telah lama berdengung dalam dirimu. Ia hanya menunggu satu hal, kesediaanmu untuk menyadarinya. Dan ketika nafas, waktu dan ruang telah menyatu dalam satu titik kehadiran, maka engkau telah masuk ke dalam makam yang tinggi. Di sana tidak ada lagi terburu-buru, tidak ada lagi kecemasan akan hari esok, karena yang ada hanyalah saat ini, saat di mana engkau menyebut namanya dalam diam dan merasa cukup. Hu dalam nafasmu menjadi penanda bahwa engkau tidak sedang sendirian di dunia ini. Engkau selalu bersamanya, dan bersamanya segalanya menjadi utuh kembali. Bab 7, Nafas para wali, nafas para pecinta. Dalam lembar-lembar sejarah para kekasih Tuhan, seringkali tak ditemukan banyak kata, namun jejaknya begitu dalam. Mereka berjalan pelan, berbicara sedikit, dan menyendiri lebih sering daripada menampakkan diri. Tapi satu hal yang tak pernah kosong dalam keseharian mereka, nafas yang berzikir. Mereka menjadikan setiap helaan nafas sebagai tempat perjumpaan. Mereka tidak menunggu waktu salat untuk menyapa Tuhannya, karena bagi mereka setiap nafas adalah mihrab, dan setiap zikir hu adalah sujud batin yang lebih dalam dari ribuan ruku fisik. Itulah rahasia ketenangan para wali. Mereka hidup dalam zikir yang mengalir bersama udara, dalam gerakan yang tak terlihat, namun nyata bagi yang sadar. Nafas mereka bukan sekadar kebutuhan biologis, melainkan jalinan komunikasi yang terus-menerus dengan Yang Maha Mencipta. Ketika mereka menarik nafas, mereka menyambut rahmat yang turun. Ketika mereka menghembuskannya, mereka menyerahkan seluruh urusan kepada Allah. Di antara dua gerakan itu, mereka menggantungkan seluruh hidup mereka. Tidak ada harapan selain ridhonya, tidak ada kekuatan selain yang datang darinya. Maka wajar jika wajah mereka bercahaya walau tubuh mereka lelah. Wajar jika kata-kata mereka menggetarkan hati, padahal mereka berbicara pelan. Karena nafas mereka adalah zikir yang hidup, bukan hanya bunyi, melainkan pancaran ruh. Para pecinta sejati tidak membutuhkan pengakuan dari dunia. Mereka tidak merasa perlu menyatakan cinta kepada Tuhan dalam bentuk seremonial yang berlebihan. Mereka memilih cara paling sederhana dan paling tersembunyi, dengan nafas. Nafas mereka menjadi tasbih yang tidak pernah lelah. Tidak terhitung berapa kali mereka mengucap HU dalam sehari, karena itu tidak dilakukan dengan lisan, melainkan dengan kesadaran. Mereka tidak mencatat jumlah, karena bagi mereka yang penting bukan angka, tapi hadirnya hati. Nafas mereka adalah taman rahasia, tempat benih cinta tumbuh tanpa suara, tanpa sorotan, hanya disiram dengan air-air mata dan cahaya cinta yang murni. Bahkan saat mereka tertidur, ruh mereka tetap berzikir.
Karena zikir yang telah menyatu dalam nafas tidak mengenal batas waktu. Ia menjadi denyut jantung spiritual yang tak bisa dihentikan oleh tidur ataupun lelah. Maka jika engkau pernah melihat seseorang yang tampak biasa, namun kehadirannya menenangkan, bisa jadi ia adalah pecinta yang zikirnya bersembunyi dalam nafas. Mereka adalah para wali yang tidak selalu dikenal dunia, tapi dikenali oleh langit. Dan di antara mereka, tidak sedikit yang hidup di sekitarmu, diam, sederhana, namun langit selalu terbuka bagi mereka. Lalu bagaimana dengan kita? Bisakah kita mengikuti jejak mereka? Jawabannya bukan pada kemampuan, tapi pada kesungguhan. Jika engkau ingin mendekat seperti mereka, mulailah dengan satu nafas. Tarik nafasmu dengan kesadaran bahwa engkau sedang menerima rahmat-Nya. Hembuskan nafasmu dengan kepasrahan total kepadanya. Ucapkan how dalam batinmu tanpa suara. Lakukan itu setiap hari, tidak untuk dilihat, tidak untuk dicatat, tapi untuk engkau sendiri, agar jiwamu kembali menemukan iramanya. Karena siapapun yang menjaga nafasnya dalam zikir, sesungguhnya sedang berjalan bersama para wali, menapaki jalan sunyi yang penuh cahaya. Bab 8. Nafas terakhir, pintu awal kembali. Setiap kehidupan dimulai dengan satu tarikan nafas, dan akan diakhiri pula dengan satu hembusan terakhir. Dua titik itu adalah pintu yang menghubungkan alam ruh dengan alam jasad dan kembali ke alam abadi. Namun yang jarang disadari adalah, di antara nafas pertama dan nafas terakhir, kita diberikan ribuan bahkan jutaan kesempatan untuk berzikir, untuk kembali mengingat siapa diri kita sebenarnya. Nafas bukan hanya penanda kehidupan, tetapi penanda kesadaran. Ia adalah pengingat bahwa setiap saat kita sedang berjalan menuju titik akhir. Dan ketika nafas itu akhirnya berhenti, yang tersisa bukanlah apa yang kita miliki, tapi apa yang telah kita bawa dalam setiap helaan kita. Apakah itu keluh kesah, ataukah zikir dan cinta? Orang-orang bijak tidak menunggu usia senja untuk mulai berzikir. Mereka tahu bahwa kematian tidak memiliki jadwal tetap. Maka mereka menjadikan setiap nafas sebagai ruang suci. Mereka memperhalus tarikan mereka, menjernihkan hembusan mereka, dan menyematkan namanya dalam setiap jeda. Mereka sadar bahwa nafas bisa menjadi kendaraan menuju Tuhan, atau bisa menjadi jalan yang sia-sia jika diisi dengan kelalaian. Dan ketika hari itu tiba, saat nafas terakhir harus dilepaskan, mereka tersenyum, bukan karena tidak takut mati, tapi karena mereka telah lama menjadikan nafas sebagai zikir. Maka nafas terakhir bagi mereka bukanlah akhir, melainkan awal pulang ke pangkuannya. Bayangkan jika seluruh hidupmu telah terbiasa menyebut hu dalam setiap hela. Maka ketika rohmu sampai di ujung, ia tidak kaget. Ia hanya melanjutkan apa yang telah ia lakukan seumur hidup. Ia tidak takut karena ia kenal siapa yang akan menyambutnya. Dan Tuhan pun menyambutnya dengan lembut, karena dia kenal suara zikir itu. Inilah hambaku, katanya, yang menyebut namaku bahkan saat tak seorang pun mendengarnya. Maka kematian pun tidak menakutkan. Ia menjadi gerbang yang terbuka, bukan jurang yang gelap. Semua karena satu hal yang sederhana tapi konsisten, zikir yang menyatu dalam nafas. Bagi mereka yang lalai, nafas terakhir bisa menjadi panik. Karena jiwa tidak mengenali arah pulang. Ia terbiasa hidup dalam kecepatan, tapi asing dengan keheningan. Terbiasa bicara, tapi tak terbiasa diam bersama Tuhannya. Maka ketika nyawa harus ditarik, mereka merasa hampa. Namun bagi mereka yang hidupnya penuh kesadaran, kematian adalah seperti melepas pakaian lama. Tidak menyakitkan, hanya berganti bentuk. Dan selama hidupnya, mereka telah belajar untuk melepas, melalui zikir dalam nafas. Mereka tidak takut kehilangan dunia, karena dunia tidak pernah menghuni hatinya. Jadi hari ini, sebelum nafas itu benar-benar berhenti, mari kita jaga helaan ini sebaik mungkin. Bukan hanya untuk kesehatan, tapi untuk perjalanan jiwa. Jadikan setiap nafas sebagai sujud batin. Jadikan hau sebagai pelita yang menerangi dari dalam. Dan saat-saat terakhir itu tiba, engkau pun bisa tenang. Karena engkau tahu, engkau tidak sedang mati, engkau sedang kembali. Kembali kepada Dia yang telah menyertaimu sejak tarikan pertama. Dan disitulah engkau akan tahu, zikir bukan hanya ibadah, tapi jembatan pulang. Bab 9.
Nafas sebagai cahaya penuntun di jalan gelap. Dalam hidup, kita semua akan melewati fase-fase gelap. Ada masa ketika doa seolah tak berjawab, ketika hati terasa kosong walau dikelilingi manusia, ketika arah tak lagi jelas, dan langkah terasa berat meski tubuh masih kuat. Saat itulah banyak orang mencari pelarian keluar dirinya. Padahal cahaya penuntun itu tidak pernah berada jauh. Ia tinggal dalam satu tarikan nafas yang dilakukan dengan kehadiran jiwa. Dalam hembusan yang disertai zikir HU, ada cahaya lembut yang tak terlihat mata, tapi menyinari batin yang paling dalam. Dan dalam kesunyian itulah, seseorang menemukan bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian. Nafas bukan hanya alat hidup, ia adalah lentera batin. Jika engkau duduk dalam kegelapan dan engkau mulai menarik nafas dengan perlahan, dengan penuh kesadaran, lalu menghembuskannya sembari menyebut hu dalam hati, maka pelan-pelan kegelapan itu mulai mereda. Bukan karena masalah selesai seketika, tapi karena hatimu mulai melihat dari sisi yang lebih tinggi, seperti mata burung yang terbang di atas badai. Dalam momen itu, engkau tidak lagi dikuasai rasa takut, karena zikir telah menjadi pakaian batinmu. Nafas tidak lagi hanya membawa oksigen, tapi membawa keberanian, keyakinan, dan kekuatan yang berasal dari sumber yang maha hidup. Ada orang yang mencari ketenangan dalam suara ramai, tapi ketenangan sejati tidak berasal dari luar. Ia tumbuh di dalam diam yang disirami oleh kesadaran akan keberadaan Tuhan. Dan nafas adalah pintunya. Ketika seseorang mulai membiasakan diri berzikir dalam nafas, ia seperti menyalakan lilin satu persatu di dalam ruangan hatinya. Semakin konsisten, semakin terang, sampai pada akhirnya ruangan itu dipenuhi cahaya. Dan saat dunia menjerat dengan kebisingan dan ilusi, ia tidak terombang-ambing, karena ia telah punya cahaya sendiri. Cahaya yang tidak dipinjam dari luar, tapi muncul dari dalam, dari nafas yang berzikir. Para pejalan batin, para pencari kebenaran, selalu membawa satu bekal yang tak pernah habis, kesadaran akan nafas. Karena mereka tahu, dalam perjalanan panjang melintasi keraguan dan godaan dunia, hanya nafas yang terjaga yang bisa menuntun mereka pulang. Mereka tidak bergantung pada buku, ceramah, atau wacana. Mereka hanya bergantung pada satu, zikir yang menyatu dengan nafas. Dan dengan itu, mereka berjalan dalam gelap tanpa takut, karena cahaya itu telah menyala di dalam dada. Cahaya yang tak bisa dicuri oleh dunia, tak bisa dipadamkan oleh kegelisahan. Jika hari ini engkau sedang berada di titik tergelap dalam hidupmu, duduklah, tenangkan dirimu, tarik nafas, dan ucapkan hu dalam hatimu. Biarkan gema itu memenuhi dadamu, lakukan lagi dan lagi. Engkau tak perlu tahu kapan cahaya itu akan tampak. Engkau hanya perlu yakin bahwa ia selalu ada. Dan ketika waktunya tiba, engkau akan tahu cahaya itu tidak pernah datang dari luar. Ia selama ini telah menunggu di dalam nafasmu. Bab 10. Ketika nafas menjadi doa dan HU menjadi jawaban. Dalam tahap tertinggi perjalanan batin, zikir tidak lagi sekadar dilakukan, ia menjadi diri itu sendiri. Engkau tidak lagi menyebut hu hanya di waktu-waktu tertentu, tetapi engkau menjelma menjadi resonansi dari nama itu. Setiap tarikan nafas menjadi doa yang tidak terucap, dan setiap hembusannya adalah jawaban yang tidak terlihat. Tidak perlu lagi kata-kata panjang untuk merayu Tuhan, karena dalam keheningan engkau telah menyatu dalam pemahaman bahwa Tuhan tidak menunggu kau bicara, Dia menunggu kau hadir. Dan kehadiran tertinggi adalah saat engkau benar-benar sadar bahwa dalam nafas yang engkau tarik, ada cintanya yang sedang masuk ke dalammu. Inilah makam tertinggi para pecinta. Mereka tidak meminta, tidak mendikte takdir, mereka hanya hadir. Mereka membiarkan nafas mengalir dan membiarkan hau bergetar dalam diamnya dada. Mereka hidup bukan untuk mengejar dunia atau bahkan surga, tapi untuk merasakan detik-detik kebersamaan dengannya di sini dan kini. Dalam zikir yang melebur dalam nafas, tubuh menjadi tempat suci, waktu menjadi tenang, dan ruang menjadi terbuka. Tidak ada jarak antara yang menyebut dan yang disebut. Tidak ada perbedaan antara zikir dan yang dizikirkan. Semuanya larut dalam satu,
keesaan yang sunyi namun sangat nyata. Ketika nafas menjadi doa, engkau tak lagi mengajukan daftar keinginan. Engkau hanya menyerahkan diri, karena engkau tahu Dia lebih tahu apa yang terbaik. Dalam kepasrahan itulah justru keajaiban terjadi. Bukan karena engkau meminta, tapi karena engkau hadir sepenuhnya dalam kehendaknya. Maka dalam maqam ini tidak ada lagi keluh, tidak ada lagi gelisah, karena engkau tidak lagi hidup karena hasil, tetapi karena hubungan. Dan hubungan itu tidak membutuhkan hasil, ia cukup dengan keberadaan yang murni dan tulus. Inilah jalan para arif, para pejalan sunyi yang hidup di antara hiruk-pikuk dunia tanpa pernah kehilangan pusatnya. Mereka mungkin terlihat biasa, tapi di dalam mereka telah terjadi penyatuan. Mereka tidak berbicara tentang Tuhan karena mereka telah menjadi ladang tempat Tuhan menanamkan kehadirannya. Mereka tidak menonjolkan amal karena nafas mereka telah menjadi amal. Mereka tidak menyebut HU dengan keras, tapi bumi dan langit merasakan getarannya. Mereka adalah tiang-tiang tak terlihat yang menyangga keseimbangan semesta dengan hanya satu kekuatan, zikir yang bersatu dengan nafas. Dan jika engkau telah sampai ke titik ini, engkau tidak butuh pengakuan. Engkau cukup menjadi. Nafas dan HU telah membentuk jiwamu. Engkau tidak lagi hidup terpisah dari Tuhanmu. Dan saat nafas terakhir itu tiba nanti, engkau tidak takut. Karena engkau tahu, engkau akan menghembuskan HU sekali lagi. Untuk terakhir kalinya di dunia ini, dan pertama kalinya di hadapannya tanpa tabir. Dan engkau akan disambut bukan sebagai orang asing, tapi sebagai jiwa yang telah lama berzikir di dalam rumahnya. Saudaraku yang berjalan dalam sunyi, jika engkau telah sampai pada akhir video ini, maka yakinlah hatimu telah digerakkan oleh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa ingin tahu. Mungkin itulah panggilan dari dalam dirimu yang selama ini menanti untuk diingat, untuk disentuh, untuk disucikan. Ingatlah, tak ada zikir yang lebih dekat daripada nafas. Tak ada lafaz yang lebih murni daripada hiu. Dan tak ada perjalanan yang lebih penting selain kembali ke dalam diri untuk menemukan Dia yang tak pernah pergi. Aku berdoa semoga setiap hela nafasmu menjadi cahaya yang menuntun. Semoga hatimu menjadi tenang, jiwamu menjadi jernih, dan hidupmu menjadi jalan yang penuh keberkahan. Semoga Allah memelukmu dalam keheningan, menguatkanmu dalam kelemahan, dan menyapamu dalam setiap zikir yang tak terdengar oleh dunia. Dan bila kelak nafasmu yang terakhir tiba, semoga engkau menghembuskannya dengan damai, dalam keadaan mengingatnya, dalam keadaan menyebut HU, dalam keadaan telah kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini menyentuh hatimu, tinggalkan komentar, sebarkan kepada mereka yang engkau cintai, dan izinkan cahaya ini menjalar lebih jauh.